Hindari kerumunan massal, salah satu pemutus penyebaran virus corona. Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh dan pakar teknologi kesehatan Dr. Adiatma Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asrorun dan juga Dr. Adiatma. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Asrorun terlebih dahulu. Mbak April. Pak Asrorun, nyatanya hari ini masih banyak begitu masjid yang tidak hanya di daerah, namun juga di Jakarta yang masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tidak mengindahkan fatwa dari MUI. Ya, sekarang permasalahannya bukan ada atau tidak adanya sholat Jumat, tetapi bagaimana kita memiliki komitmen bersama untuk mencegah peredaran COVID-19 ini secara meluas. Sungguh pun fatwa sudah ditetapkan dan seluruh umat Islam menaati fatwa itu, tetapi kalau pada saat yang lain kerumunan yang dilakukan oleh komunitas seperti di mal, di pasar, kemudian meeting-meeting kantor dan lain sebagainya masih tetap berjalan, tentu ini akan mereduksi ikhtiar kita memangkas persebaran COVID-19 bisa teratasi. Intinya adalah komitmen kita bersama. Di samping pemahaman utuh terkait dengan fatwa yang merupakan kontribusi keagamaan di dalam ikhtiar penanggulangan COVID-19, perlu ada langkah-langkah simultan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Pemerintah secara proaktif mengidentifikasi, kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk juga membangun peta sebaran yang kemudian bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak bisa dipahami secara parsial dan juga tunggal. Ada kondisionalitas, kondisi person dan juga kondisi kawasan. Saya kira ini yang harus juga dipahami secara utuh dan juga dilaksanakan secara komprehensif seluruh elemen, tidak hanya elemen untuk kepentingan kegiatan keagamaan, tetapi juga kegiatan-kegiatan non keagamaan. Ada party, ada kegiatan di mall, ada kegiatan meeting di kantor dan lain sebagainya. Semua harus dimitigasi, dicegah dan diminimalkan semata untuk kepentingan perlindungan masyarakat secara umum. Baik, Mas Asrorun, perlukah ada tindakan pengawasan dan tindakan penegasan begitu agar tidak terjadi adanya berkumpul banyak orang karena memang situasinya masih seperti ini? Ya, fatwa sudah ditetapkan. Ini sebagai wujud kontribusi keagamaan kita, wujud kontribusi umat beragama di dalam kehidupan keagamaan guna menjamin pesebaran COVID-19 bisa terlokalisir dan juga terminimalisir. Nah, tinggal bagaimana langkah-langkah eksekutorial dari ulil amri, dari pemerintah untuk memastikan jaminan keamanan dan juga jaminan komitmen publik mentaati seluruh protokol guna meredusir dan juga mengurangi persebaran itu. Saya kira kita nggak bisa hanya concern kepada satu titik semata, sementara kita berkonsentrasi secara bersama-sama menutup satu pintu, sementara pintu-pintu yang lain masih terus terbuka. Baik, saya ingin ke Dr. Adiatma. Dokter, kalau melihat ternyata masih ada sholat Jumat begitu, kemudian juga masih banyak masyarakat yang berkumpul dengan jumlah yang banyak. Ini artinya social distancing masih belum efektif. Apa resiko yang bisa timbul jika kita terlalu dekat tidak menjaga jarak begitu? Sebenarnya resiko yang paling ditakutkan atau kita perlu sama-sama khawatirkan adalah buat mereka yang sebetulnya sudah memiliki virusnya, tapi asimptomatik, jadi tidak belum menampakkan satu gejala sedikit pun, dan berarti dia menjadi carrier. Nah, kalau carrier, lalu masyarakat sekitarnya tidak menjaga jarak, maka yang lain yang daya tahan tubuhnya mungkin tidak optimal, punya resiko juga tertular. Makanya memang saya rasa, dan kita semua belajar sama-sama bahwa social distancing itu, jaga jarak itu sangat penting, apalagi dalam situasi seperti ini. Baik. Dengan seperti gejala yang sangat mudah menular begitu, lalu ada lagi pernyataan yang menganggap virus ini bisa bertahan di udara 3 jam. Apa langkah yang paling tepat selain social distancing, Dok?
Oke, jadi ada beberapa tips sebetulnya ya. Saya kalau sampaikan ke teman-teman itu ada jargon istilahnya kita ini jangan panik, tapi ingat baik. Baik itu singkatan. Jadi ini sekedar supaya memudahkan kita semua. B-nya itu biasakan untuk cuci tangan. Karena kita semua tahu bahwa cuci tangan itu luar biasa manfaatnya. Dan cuci tangan yang benar juga bukan cuma sekedar bilas di air gitu aja. Cuci tangan yang benar kita semua sudah belajar lah. Ada langkah-langkahnya minimum 20 detik kalau dilakukan dengan benar. Yang kedua, A-nya itu awas, jangan sentuh-sentuh mata, hidung, mulut kalau tangan kita belum benar-benar bersih. Ya. Yang ketiga, ingat social distancing, sama ingat etika batuk kalau lagi di luar. Gitu ya. Jadi batuk jangan pakai tangan tapi pakai sudut dalam siku. Nah yang K adalah kalau memang ragu-ragu bisa konsultasi sama dokter misalkan lewat telekonsultasi. Jadi sekali lagi kita masih jaga sendiri apa yang kita bisa kontrol, personal hygiene, daya tahan tubuh, minum vitamin itu mesti kita jaga. Baik, Dok, tapi apakah benar pernyataan yang memang virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam? Itu semua sedang dalam sedang dalam penelitian. Jadi memang referensinya sangat banyak sekali. Saya rasa para ilmuwan juga masih meneliti, rumornya juga banyak sekali. Setiap hari saya dan teman-teman medis, teman-teman dokter juga baca sebegitu banyak klaim-klaim yang mengatakan ini dan itu. Saya rasa kita semua menunggu sampai benar-benar ada dokumen saintifik resmi yang dipublikasikan yang mengatakan apakah itu benar apa enggak. Tapi terlepas daripada itu benar apa enggak, saya rasa tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat, terutama dalam situasi di Indonesia, untuk berkontribusi apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bisa jaga diri sendiri, sebisa mungkin kalau nggak perlu mendesak, nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, jaga jarak, jaga higiene sendiri, terus ingat tadi tips-tipsnya, kebiasaan cuci tangan, personal hygiene dan lain sebagainya. Ya tentu kita akan sangat-sangat membantu kondisi di negara ini. Ya, selain social distancing begitu dan juga cuci tangan begitu, apa yang harus kita siapkan jika memang harus beraktivitas di luar rumah, Dok? Saya rasa itu dua pokok yang paling penting lah, atau 3 lah. Satu, pokoknya jaga daya tahan tubuh. Jadi kita jangan sampai sakit. Jadi makan bergizi, cukup hidrasi, minum air yang cukup, istirahat cukup, minum vitamin. Itu nomor 1. Jadi daya tahan kekebalan tubuh kita sendiri dijaga. Nomor 2, personal hygiene. Jadi yang cuci tangan. Kalau keluar ya bawa hand sanitizer misalkan. Kalau perlu di tempat yang ramai ya siap-siap pakai masker, gitu kan. Jaga diri sendiri. Yang terakhir, social distancing. Kalau bisa nggak keluar, nggak usah keluar. Tapi kalau memang terpaksa harus keluar, rambu-rambu itu kita mesti sama-sama ingat lah. Makanya tadi saya siapin singkatan baik itu supaya kita gampang ingatnya. Oh, Dokter Adi bilang jangan panik, ingat baik. Baiknya apa? Biasain hidup bersih, cuci tangan. Hanya awas loh ya, jangan sentuh-sentuh mata, hidung, mulut, I-nya, ya dan lain sebagainya. Itu tadi. Baik, Dokter tahan dulu, Pak Asroron juga tahan dulu. Kita saat ini sudah bergabung pemirsa dengan Ratri Anindya, pasien positif corona nomor 03 yang kini telah sembuh. Selamat sore, Ratri. Sore, Mbak. Iya, Ratri, boleh diceritakan bagaimana pengalaman ketika mendapat perawatan di rumah sakit ketika Ratri positif corona? Ya, saat diisolasi, kebetulan saya mirip dengan yang tadi Bapak narasumber dokter katakan, agak asimptomatik. Jadi perawatan yang saya dapatkan ya disesuaikan oleh dokter. Waktu itu kebetulan saya simptomnya hanya ada dahak sedikit, sama batuk sedikit sekali. Jadi diberi obat racikan batuk dan diberi asgetrosnya untuk meredamkan radang tenggorokannya. Tapi itu juga hanya beberapa hari, lalu sudah selesai obatnya karena sudah hilang. Ratri, apakah gejalanya seperti flu biasa atau merasakan ada hal lain begitu? Kalau buat saya seperti flu biasa. Jadi sebenarnya 2 minggu sebelum saya dinyatakan dicek dan dinyatakan positif itu, saya ada sedikit demam. Demam sama 4-5 hari, lalu sudah itu aja. Demamnya juga saya nggak lebih dari 37,5 derajat. Mungkin kebetulan bersyukur saya waktu itu daya tahan tubuhnya sedang kuat.
Oke, baik. Ketika di rumah sakit, pengobatan seperti apa yang Ratri terima? Oh ya, tadi kan ya menambahi yang tadi sudah saya bilang, karena gejala saya hanya sedikit, jadi setiap pasien tuh sebenarnya treatment dari dokternya disesuaikan dengan gejala dan keluhan setiap pasien, dan itu berbeda-beda. Jadi kalau saya karena saya nggak ada pneumonia dan tidak ada batuk yang berlebihan, saya hanya dikasih yang paling penting setiap hari itu imbus untuk imun booster, meningkatkan sistem imun, dan FG-Troche untuk tenggorokan saya karena saya ada sedikit dahak, lalu obat batuk perhatikan karena waktu itu saya beberapa jam ada batuk sedikit, lalu ada antibiotik, satu tipe antibiotik, dan saya nanya kenapa dikasih antibiotik, jawabannya adalah karena kebetulan saya ada bakteri tambahan, tapi itu pun nggak intens ya, jadi hanya 5 hari, 6 hari minum antibiotik sudah selesai. Berarti Ratri ini mengalami positif COVID-19 tapi tidak sampai menyerang paru-paru atau pneumonia begitu ya? Benar, ya betul. Jadi tidak ada treatment untuk mengobati paru-paru begitu, Ratri? Tidak, untuk saya tidak ada. Berarti bias dong antara flu dan gejala yang Ratri alami begitu ya? Iya memang. Baik, kita tahan dulu. Berbeda, Ratri, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut masih bersama dengan Dr. Aditya dan juga Asrorun Niam saat lagi di Ain Sore.